Alhamdulillah perjalanan mudik kali ini berjalan lancar. Kami sudah sampai di Solo. Bagaimana dengan Sobat Dian Malik? Apakah sudah sampai di kampung halaman masing-masing? Semoga semuanya sampai ya, dengan selamat tentunya. Amin ya Allah. Nanti malam insya Allah kami akan recording di dapur. Kali ini saya akan mengajak Sobat Dian Malik untuk melihat spot yang paling saya suka jika sedang berada di Solo. Nah, ini juga ada beberapa tanaman yang ibu saya suka. Ini ada tanaman yang konon dari Thailand yang berguna untuk meluruhkan batu ginjal. Semoga Sobat Dian Malik selalu dalam keadaan sehat. Mari kita sambut video terbaru bagaimana cara mengirimkan lamaran via email. Ada etika yang harus pelamar perhatikan saat mengirimkan lamaran via email. Dewasa ini sebagian besar perusahaan mensyaratkan pelamar untuk mengirimkan lamaran via email, bukan lagi dalam bentuk fisik. Sebetulnya perubahan dari surat fisik ke bentuk digital sudah lama terjadi. Namun masih banyak pelamar yang abai dan belum paham tata keramanya. Email juga sudah terkirim, sulit atau tidak bisa ditarik kembali. Jangan sampai karena faktor kesopanan yang kurang, lamaran yang Sobat Dian Malik kirimkan tidak digubris oleh HRD perusahaan. Karena sulit atau tidak mungkin ditarik kembali, lamaran harus terhindar dari kesalahan. Kali ini kita akan membahas materi bagaimana cara mengirimkan berkas lamaran via email supaya bisa diterima dan menarik perhatian HRD perusahaan. Kiat yang pertama, koneksi internet yang memadai. Email bisa dikirimkan melalui laptop, ponsel, PC. Sobat Dian Malik harus memastikan koneksi internet yang memadai sehingga email bisa dikirimkan. Yang kedua, menggunakan alamat email yang profesional. Biasanya alamat email yang digunakan untuk media sosial namanya unik, cenderung alay dan tidak formal. Karenanya untuk mengirimkan lamaran, saran saya buatlah alamat email yang namanya profesional. Hal ini akan menunjukkan tingkat kematangan emosi dari Sobat Dian Malik dan kesungguhan Sobat Dian Malik. Sebutlah misalnya nama pelamar adalah Ayunda Respati. Alamat email media sosialnya nda.caem2345@gmail.com. Saran saya jangan dipakai alamat email tersebut. Alternatif alamat emailnya bisa ayunda_respati@gmail.com atau misalnya Mbak Ayunda ini adalah seorang accountant, maka nama alamat emailnya bisa ayunda.accountant@gmail.com. Nama email ini akan menjadi lebih berkarakter dan cepat dikenali oleh HRD perusahaan. Berikutnya, sesuaikan subjek email dengan persyaratan. Umumnya, HRD saat mengiklankan lowongan kerja, HRD akan mencantumkan format subjek email yang harus dikirimkan. Misalnya, nama minus posisi atau nama underscore posisi. Sobat Dian Malik harus mengikuti aturan ini. Format ini akan memudahkan bagi HRD dalam melakukan pemilahan. Namun, bila ketentuan ini tidak ada, maka Sobat Dian Malik bisa memilih subjek email yang menarik perhatian HRD. Misalnya, the application resume of Ayunda Respati to be considered as tax manager. Berikutnya, menggunakan kurikulum vitae yang terupdate. Perjalanan karir seseorang akan mengakibatkan kurikulum vitae-nya direvisi. Nah,
Bagi pelamar dengan beberapa pengalaman kerja, tentu harus mengupdate atau memutakhirkan kurikulum vitae-nya. Pengalaman kerja, prestasi kerja di tempat terakhir atau tempat yang sekarang bila masih bekerja, sebaiknya dimasukkan. Pelatihan-pelatihan terbaru yang menambah wawasan, kemampuan, jejaring, sebaiknya dimasukkan. Begitu pula pada riwayat pendidikan. Bila Sobat Dian Malik melanjutkan kuliah lagi misalnya, sebaiknya dimasukkan. Hal-hal tersebut di atas tentu akan menambah daya saing dari Sobat Dian Malik. Dapat menambah jumlah kompensasi yang diterima, dapat menambah jumlah gaji yang diterima. Jangan sampai jika ada suatu perusahaan mensyaratkan harus S1, namun Sobat Dian Malik belum mengubah kurikulum vitae sebelum lanjut kuliah S1. Ini akan merugikan Sobat Dian Malik karena bisa tidak lolos screening. Perubahan informasi personal seperti perubahan nomor ponsel, perubahan alamat rumah, perubahan status dari single menjadi menikah harus diaplikasikan ke dalam kurikulum vitae. HRD perusahaan sering memberitahukan jadwal tes melalui sambungan telepon. Perubahan nomor ponsel yang tidak diupdate pada kurikulum vitae tentu akan menyulitkan HRD. Jika kurikulum vitae dari Sobat Dian Malik belum terupdate, sedangkan HRD menjadikannya sebagai bahan wawancara, mungkin akan terjadi momen yang membagongkan. Momen kikuk di antara pelamar dan perekrut. Alhasil bisa jadi impresi yang didapat oleh HRD Sobat Dian Malik kurang teliti. Berikutnya memberi nama pada file pas foto. Lamaran yang masuk ke dalam email HRD biasanya banyak. Jika Sobat Dian Malik memberikan nama pada file pas foto Sobat Dian Malik, tentu akan memudahkan HRD dalam melakukan penyimpanan dan pencarian kembali. Selanjutnya, berhati-hati saat menyalin berkas lamaran orang lain. Sudah menjadi rahasia umum di antara sesama pelamar saling meniru satu sama lain untuk menghasilkan berkas lamaran yang mumpuni. Namun, jangan lupa untuk mengeditnya. Jangan sampai jika Sobat Dian Malik meniru lamaran orang lain yang sebetulnya dikirimkan untuk perusahaan ABCD, Sobat Dian Malik hanya mengganti nama saja, tidak mengganti nama perusahaannya, sehingga terkirim ke PT XYZ misalnya. Nanti HRD PT XYZ bisa senyum-senyum sendiri. Alhasil bisa jadi enggan memproses lamaran Sobat Dian Malik. Selanjutnya, jangan membiarkan body dari email kosong. Saya betul-betul tidak mengerti jika membaca surat lamaran kerja yang pada body emailnya dibiarkan kosong melompong, hanya lampiran saja. Kesannya seperti tidak ada etika. Karenanya saran saya, Sobat Dian Malik harus mengisi body dari email untuk menunjukkan kesopanan dalam berkoresponden. Berikut ini adalah contoh penulisan body email. Dear Bapak Ibu Pimpinan HRD PT ABCD, selamat siang. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat. Bersama email ini, kami lampirkan berkas lamaran kerja untuk dipertimbangkan mengisi posisi sebagai accounting supervisor. Adapun berkas lamaran tersebut berisi A. Surat lamaran kerja, B. Kurikulum vitae. Mohon berkenan untuk memeriksa lampiran. Besar harapan kami, Bapak Ibu memberikan kami kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen di perusahaan Bapak Ibu. Atas perhatian Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Roberto Dinamika, Sarjana Ekonomi, 0813, sekian. Kiat yang terakhir, berdoa dan memohon doa restu dari orang tua. Setelah semuanya Sobat Dian Malik ikhtiarkan, jangan lupa untuk berdoa dan memohon doa restu pada orang tua.
Semoga doa dari Sobat Dian Malik dan doa restu dari orang tua dapat memberikan ketenangan, kepasrahan kepada kuasanya, dan membuka pintu rezeki bagi Sobat Dian Malik. Nah, demikianlah pembahasan tentang cara mengirimkan lamaran via email. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di kamar mandi masing-masing. Bila Sobat Dian Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dian Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dian Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!